segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap saat dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah pagi ini. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa, dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa, dan firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 19 Januari 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini firman Tuhan kembali akan dilayani oleh hambanya, seorang yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yusman. Shalom. Semangat pagi. Luar biasa. Silakan Pak Yusman, waktu dan tempat untuk Pak Yusman. Ya, shalom semua saudara-saudaraku di Amerika. Selamat pagi. Ya, saya percaya umat Tuhan kalau memiliki waktu, menyempatkan waktu yang baik untuk sebelum aktivitas, kita menerima dulu kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari pagi hari ini saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Silakan ditampilkan slide saya. Saya mau sampaikan pagi hari ini tentang struggle, ya, struggling. Ternyata orang-orang percaya ini itu tidak bisa berdiam, ya. Kita nggak bisa pasif, kita nggak bisa stuck berhenti. Tapi orang-orang percaya ini harus terus struggle, terus berjuang, ya. Kenapa berjuang? Sebab kita ini hidup di dalam situasi yang memang harus berjuang, ya. Kita hidup di atas bumi ini, siapa yang menguasai bumi ini hari-hari ini? Oleh sebab itu kalau kita memahami, kita mengerti, kita harus berjuang. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk di dalam ayat pembahasan kita, saya mengajak saudara untuk memahami yang satu ini. Silakan slide yang kedua. Kita memahami dulu posisi kita, ya. Kenapa kita ini menyebut diri hidup ini peperangan? Karena peperangan, maka kita harus struggle terus, ya. Harus waspada terus.
Kalau kehidupan ini saya kasih gambaran, itu ada dua periode, dua masa utama, ya. Pada waktu Yesus Kristus, sebelum kematiannya, sebelum darah tertumpah, ya. Yesus benar-benar hidup memikul salib. Untuk apa? Untuk persiapan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap saudara dan saya, ya. Yesus yang pikul salib untuk penyelamatan umat manusia. Nah, masa itu sudah terjadi, ya. Kita sudah dapat anugerah keselamatan. Maka giliran kita di fase-fase yang kita lewati ini, saudara dan saya lah yang terus mikul salib untuk mencapai kemenangan demi kemenangan hidup, yaitu mempertahankan keselamatan, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah kasih, ya. Sebetulnya keselamatan itu sudah disediakan. Nah, kita mau mengerjakan itu enggak, ya. Maka itu ada istilah already but not yet, ya. Sampai kapan kita terus pikul salib? Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan? Kita nggak tahu, ya. Yang jelas inilah waktunya saudara-saudara semua, kita orang percaya, waktunya memikul salib untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Karena hidup kita ini di dalam fase peperangan terus, maka apa yang harus dilakukan? Next slide. Firman Tuhan mengajar kepada kita, ya. Pada slide berikut ini Filipi 3 ayat 13. Saudara perhatikan. Ini yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakang. Ya. Aku sudah nggak toleh ke belakang. Apa yang sudah di belakangku, biarlah itu di belakang lewat. Ya. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi dengan kata lain, inilah fokus hidup. Ya. Saudara dan saya bisa fokus ke depan kalau saudara melupakan apa yang di belakang. Ya. Nah, karena saudara dan saya menghadapi peperangan demi peperangan, maka kita tidak ada kesempatan untuk noleh ke belakang, nggak ada, ya. Kita harus fokus ke depan. Pandangan pemikiran kita adalah pandangan ke depan. Pergerakan kita adalah pergerakan ke depan. Nah, ada istilah movement and monument, ya. Kalau monumen itu gampangnya gereja, ya. Kalau saudara punya gereja sendiri, bangunan sendiri, itulah monumen fisik, ya. Banyak orang terjebak karena sudah menyelesaikan monumennya, dia berhenti kegerakannya. Ini banyak contoh, ya, gereja-gereja. Sudah punya monumen bagus, kegerakannya berhenti. Harusnya monumen yang bagus itu mendorong untuk terus bergerak. Ada movement terus, pergerakan terus, ya. Ini gambaran untuk pribadi sama. Ada orang-orang yang modelnya monumen. Monumen itu orang yang merasa sukses masa lalunya, ya. Udah terngiang-ngiang kesuksesannya. Lalu dia membayangkan masa lalu. Padahal yang kita pentingkan adalah pergerakan masa sekarang, ke depan. Bukan masa lalu. Oleh sebab itu, mari saudara kita jadi pribadi, walaupun monumen masa lalu itu sukses yang baik, yang menyenangkan, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, kita forget it. Ya. Seperti Paulus, biarkan itu di belakang. Tapi sekarang kita perlu movement. Ada pergerakan-pergerakan. Banyak macam pergerakan orang percaya itu. Ya. Maka inilah kalau saya berpikir, sesungguhnya orang percaya itu tidak pernah berhenti di bumi ini. Di dunia ini yang dikuasai oleh si jahat, kita tidak bisa lengah. Kita harus waspada terus dan bergerak terus. Orang percaya kalau tidak bergerak, dia stuck, dia akan mati. Dia akan ketinggalan, saudara. Ya, next slide. Kita masuk pada slide berikutnya. Nah, saudara, kenapa kita ini harus waspada dan bergerak terus dengan lincah, dengan pinter, ya? Karena apa? Karena musuh saudara dan saya ini bukan musuh yang kelihatan.
Coba saudara baca itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Nah, disinilah ya. Sebetulnya kalau kita mau bicara, memang roh jahat itu nggak punya tempat ya. Ya, yang sering kali terkecoh itu manusia menyediakan tempat buat roh-roh jahat. Contoh ya, kalau di rumah saudara ada patung, apapun patungnya, ya, apa saja patung. Kalau saudara memberi penyembahan, kalau saudara sujud, apalagi sampai saudara memberikan makanan di tempat itu, saya percaya roh itu akan hinggap di situ. Untuk apa hinggap? Untuk menipu saudara dan saya. Ya. Nah, manusia ini kan seringkali tidak waspada. Ya. Tidak waspadanya karena musuh kita tidak kelihatan. Kalau musuh kelihatan, kita gampang waspadanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, peperangan ini, saudara sekali-kali jangan lengah. Apa saja situasinya, apa saja keadaan saudara. Ya. Nah, iblis itu senang sekali mengocok manusia, menggoncang iman manusia, terutama di dalam dua hal ini. Ya. Next slide. Iblis senang menjatuhkan, menggoyang manusia. Saudara lihat slide berikutnya. Iblis memakai dua cara untuk merontokkan, menjatuhkan iman manusia, orang percaya. Ya. Satu lewat penderitaan, yang satu lewat kekayaan. Ingat ya, saudara dan saya ini di dalam masa pertempuran, peperangan. Kalau peperangan itu hanya ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Ya. Ingat, menang atau kalah. Jangan sampai kita masuk di dalam kelompok yang kalah. Ya. Jebakannya macam-macam. Iblis juga bisa mengecoh lewat penderitaan dan kekayaan. Pada waktu orang-orang percaya hidup dalam penderitaan, dia ingin segera bebas dari penderitaan itu. Dia mohon, dia minta kepada Tuhan supaya diberi kebebasan. Tapi rupanya apa yang dia minta ini tidak berpadanan, yang terjadi tidak sesuai dengan target angan-angannya. Maka dia mulai berpikir, di mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Dan iblis selalu membisikkan, tuh lihat, mana Tuhanmu? Ya, mana? Kok gak dijawab? Ya. Engkau udah menderita susah udah berapa lama ini? Tidak dijawab sampai hari ini. Nah itu mengocok iman saudara. Ya. Kok rasanya memang Tuhan ini kok jauh ya? Saya sudah berdoa, udah puasa, segala udah dilakukan, tapi kok tidak berubah hidup ini. Nah, itu penderitaan. Padahal kalau dari sisi Tuhan, Tuhan seringkali juga mengizinkan, membiarkan terjadi supaya iman saudara dan saya itu bertumbuh. Ya, kita dilatih untuk ketahanan. Saudara tahu kan, Ayub itu kan baik-baik saja. Kenapa bisa kejadian menderita? Kalau tidak izin Tuhan, tidak bisa. Iblis mengocok nggak bisa. Dan iblis mengakui dalam peristiwa Ayub. Dia mengakui dengan mulutnya. Karena Allah yang melindungi. Allah yang memagari Ayub. Maka dia nggak bisa menggoda Ayub. Dia nggak bisa membuat Ayub menderita. Maka dia permisi, dia minta sama Tuhan. Coba engkau buka pagarnya. Pasti dia masuk. Dan memang Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan dibuka pagarnya. Dikerjailah Ayub. Menderita sekian lama. Ya. Dan saya percaya di saat itu Ayub nggak ngerti ya. Kok bisa begini? Ya. Makanya sampai istrinya mencela, mengutuk, meninggalkan. Teman-temannya membuli. Ya. Saya percaya waktu itu Ayub pasti bingung. Ya. Kok ini terjadi dalam dirinya? Dia merasa dia ini orang saleh yang luar biasa, Ayub itu. Nah, saudaraku, mari kalau saudara dan saya hari-hari ini dalam kesusahan, penderitaan, udahlah tenang saja. Selama engkau baik-baik, engkau mengerti, engkau beriman, percaya kepada Tuhan, nanti ada waktunya.
Ada waktunya, ya, ada waktunya. Saya ada kesaksian sih sebetulnya ya, tapi biarlah nanti terakhir saya kasih kesaksian sedikit. Nah, yang kedua kekayaan. Lewat berkat, lewat kekayaan, iblis bisa menjatuhkan saudara. Ini sudah banyak contoh, ya, baik itu jemaat, mau pelayan Tuhan maupun para hamba Tuhan. Kalau yang suksesnya besar, berarti berkaitan dengan kekayaan, ya. Ini berbahaya kalau nggak siap. Saya nggak bisa mengatakan atau sombong, hamba Tuhan itu kok jatuh, saya enggak bisa begitu, saudara. Setiap orang kalau tidak waspada tentang harta dunia, dia pasti jatuh, ya. Tapi kalau engkau selalu waspada, menempatkan harta itu adalah budak, kita ini bosnya, maka kita selamat. Yang banyak terjadi adalah bosnya itu harta, kita jadi budaknya, makanya kita jatuh, ya. Nah, saudara, dua perkara ini sangat gampang kalau orang tidak waspada, nggak hati-hati, dia jatuh imannya rontok. Engkau menderita, engkau diberkati luar biasa, dua-duanya punya kesempatan untuk jatuh. Sebab itu sekali lagi, benar firman Tuhan, jagalah hatimu. Ayat itu menegaskan gini, jagalah hatimu seperti engkau menjaga apa yang paling penting bagi dirimu. Hati itu lebih dari itu, ya. Apa saja yang kau anggap paling penting, berharga, menjaga hati itu di atas itu semua, gitu. Ya, supaya apa? Ya begini-begini, supaya nggak gampang jatuh dan kita menang. Peperangan itu hanya dua kemungkinan, kalah atau menang. Next slide, ya. Jadi gimana caranya? Firman Tuhan ngajari kepada kita, saudara. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Nah, supaya saudara dan saya itu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kuat kan tidak jatuh. Walaupun dihempas penderitaan, kita nggak jatuh karena kita kuat. Kita diberkati besar, kita nggak jatuh karena kita kuat. Nah, cara untuk kuatnya itu bagaimana? Cara kuatnya itu Kolose 2 ayat 6 dan 7 udah ngajari kita semua, ya. Hendaklah kamu, siapa kamu? Orang-orang percaya ini, ya. Hendaklah kamu berakar, ngakar di dalam Dia. Saudara dan saya itu ngakar di dalam Kristus. Ya, jangan sekedar tahu Kristus, kenal Kristus. Nah, saudara, ada jebakan-jebakan. Orang Kristen kenapa nggak bisa maju? Karena kita terjebak oleh pola religiusitas, agamawi, agamawi, doktrinal-doktrinal, ritual-ritual. Kita terus taat setia di melakukan sisi itu saja. Ya boleh, tetapi bukan itu yang utama. Bukan religiusitas. Tapi yang diutamakan spiritualitas, rohani. Jadi apa itu? Mengenal Kristus. Nah, kalau kau mengenal Kristus, kau berakar. Seperti ayat ini. Maka dari itu, dari gambaran ini, Kristen tidak boleh pasif. Orang gereja, anak Tuhan tidak boleh pasif. Nah, salah satu yang membangun, salah satu saja, saudara setia doa pagi setiap hari. Itu salah satu membangun. Membangun dari mana? Firman. Ya, firman. Nah, saya itu tergugah oleh analogi begini. Ini 5 jari. Supaya kuat, genggam, maka tidak bisa satu. Ya, gambarnya gini. Kalau engkau mau kuat, engkau tidak bisa cuma mendengar. Ya, nggak kuat kalau satu. Mendengar saja nggak cukup. Saudara juga melihat. Ya, saudara mendengar, saudara lihat. Saudara bisa lihat, mendengar suara saja, tapi juga suara plus melihat. Ya. Tapi lebih kuat lagi, saudara ikut membaca. Baca. Tapi jika nggak kuat, yang keempat dituntut setelah baca, saudara merenungkan. Ya. Merenungkan firman. Setelah merenungkan, belum kuat 4. Bagaimana kepala 4? Nggak kuat. Kuncinya ada di 5. Lakukan, praktekkan firman itu. Maka kepalan saudara kuat. Ya, kalau cuma membaca nggak kuat. Cuma dengar-dengar nggak kuat.
Ya. Merenung-merenung boleh, harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca, perkatakan, ya. Tapi semuanya tutup empat ini dengan lakukan, praktekkan firman. Hari ini firman ngajar, berakarlah engkau, ya. Karena itu puji Tuhan, saudara yang setia doa pagi, percayalah tidak akan pernah sia-sia. Telinga yang mendengar firman tidak pernah itu sia-sia. Pada saatnya, pada saat saudara membutuhkan, dia akan tampil di dalam hidup saudara. Ya, berakarlah di dalam dia dan kau akan dibangun di atas Kristus. Ya, tapi engkau diminta berakar ke dalam. Lalu engkau dibangun kehidupanmu di atas Kristus. Ya, maka engkau akan selalu kuat, teguh berdiri. Saudara, pesan firman Tuhan sekali lagi, memang anak Tuhan itu harus keep on struggling. Struggle terus. Ini peperangan. Dunia ini banyak si jahat. Nggak bisa kita lengah. Waspada, waspada, waspada. Setelah, sekali lagi, karena kasih kemurahan Tuhan, kita masih punya waktu. Setiap pagi ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang bernilai tinggi. Punya value yang tinggi. Ya. Kalau value mengisi hidup saudara, saudara punya culture, kehidupan, habit, semuanya berubah menjadi baru. Ya. Firman itu hidup. Ya. Sekali lagi saudara, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Ayo bangun, bangkit, bangkit terus. Aktif, jangan diam. Kalau ada FA, aktif FA terus. Bergerak, ya, bergerak terus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Waktu yang pagi hari ini, kami boleh mendengar firman Tuhan. Bahwa kami orang percaya nggak boleh lengah. Kami anak-anak Tuhan harus waspada. Kami tidak bisa hidup seperti monumen. Masa lalu terus. Tapi kami harus bergerak. Bergerak, bergerak terus. Kami percaya kalau kami terus bergerak waspada, tidak ada celah iblis untuk mengocok iman kami. Apapun keadaan kami Tuhan sanggupkan untuk melewati hari-hari kami. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang ada di Amerika, menyambut hari yang baik pagi hari ini, mereka dibekali oleh firman Tuhan. Biarlah benih itu tumbuh dalam kehidupan mereka, dan mereka akan praktek dalam hidup mereka. Mereka berakar di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Pak Yusman ditagih kesaksiannya katanya, Pak. Oh, Masih iya. ada waktunya ya. Ada ya? Iya, silakan, Oke. Pak. Saya bersaksi ya. Bersaksi apa? Bersaksi tentang keluarga saya, ya. Orang tua saya. Orang tua saya pada waktu itu uh, mereka mengalami, saya masih belum terlalu matang secara iman ya. Orang tua saya itu mengalami kebangkrutan ekonomi. Sehingga karena tidak bisa bayar utang di bank, maka rumah itu akan disita. Ya. Dipasang papan akan dilelang. Ya. Dilelang. Nah, pada waktu akan dilelang, orang tua saya itu kan berusaha, ayah ya, berusaha bagaimana menjual dan menjual supaya dia merasa gini loh. Kalau dilelang murah nanti, gimana cara jual? Tapi rupanya usahanya sia-sia. Tak ada seorang kawan pun yang mau menolong membeli. Semua rekan, bahkan sahabatnya, dia menunggu kapan dilelang. Ya, kalau dilelang kan murah. Gitu. Tapi mami saya orang yang percaya Yesus, dia bilang gini, udahlah ini saatnya engkau diam. Engkau berdiam. Engkau udah nggak kuat. Ya. Nanti Tuhanku Yesus akan menolong, nggak telat. Pasti nggak? Ya. Tapi saya ini masih belum percaya Yesus. Ya. Marah kalau dikasih omongan gitu. Yesus, Yesus gitu dia. Marah. Tapi mami saya, udahlah tenang. Saatnya udah diem ini. Ya, wah saya melihat mami saya, dia tahan menghadapi penderitaan, kesusahan, dia tahan, dia tenang. Ya, ini juga menginspirasi saya. Gitu. Apa yang terjadi?
pada waktu siang hari saya di rumah sama mami saya, tiba-tiba ada orang masuk, nggak ngerti, engkau ini nggak ngerti. Dia tanya, Ci, rumahnya mau dijual? Oh iya kok. Tapi ini punya utang, itu papanya di depan. Iya, aku lihat kok mau dilelang. Gini. Iya punya utang nggak bisa bayar. Oh iya, boleh lihat sih. Oh, lihat masuk rumah. Dia cuma lihat kayunya apa. Ya, rumah kami itu luasnya 800 meter. Ya, dia lihat kayu-kayu dia bilang, rumahnya kayunya bagus, Cik. Kayu jati tua semua. Iya kok. Minta berapa? Kami saya ngomong, minta sekian gitu ya. Oh ya wes gini aja, sekarang ke bank dulu, tanya-tanya. Dia dikajak ke bank. Tanya, Pak, utangnya ibu ini berapa? Tolong siapkan berapa hari ke depan ini, saya mau lunasi, saya mau beli rumah. Ya, saya lunasi. Sehingga bank saya bayar. Udah disiapkan, memang pada hari hanya dia datang dengan tenang. Dia bayar semua lunas, ya, lunas. Masih ada sisa uang, nah sisa uang itu untuk pindah rumah ke kota Malang. Di Malang lah mereka beli rumah. Saudara. Pada waktu itu, papi saya diberitahu, tuh lihat Tuhanku nolong. Loh, tepat kan? Nggak telat. Harganya sesuai harga kita minta. Nggak ditawar lagi. Ya, coba lihat. Tuhan memberkati, menolong. Tepat pada waktunya. Papi saya diem. Belum percaya Yesus, diem. Cuman ngomong begini tapi jawabnya. Ah, itu mah kebetulan. Gitu. Nggak percaya dia, saudara. Ya. Kebetulan katanya. Tapi belum lah, belum waktunya. Memang sekian tahun kemudian waktunya papi saya baru percaya Yesus ya. Saya bersyukur. Yang saya menjadikan inspirasi ibu saya itu coba lihat dalam kesusahan, tekanan, penderitaan, ini rumah kalau dilelang gimana? Ya, rupanya dia tenang, dia percaya siapa Yesus. Ya, dalam penderitaan dia dikuatkan justru. Ya. Andai kata mami saya tumbang, mungkin larinya ke macam-macam, ke dukun-dukun kali ya. Enggak dia. Dia duduk tenang. Yesus, terima kasih engkau tolong aku pada waktunya. Belum terjadi, tapi udah ngomong. Akan Tuhan tolong. Ditolong betul, saudara. Ya. Oleh sebab itu, ayo saudara, bergeraklah terus. Ya, supaya imanmu kuat. Berakar. Akar. Ya, jadi kalau ada hempasan, udah kuat. Ya. Amin. Ya, kiranya memberkati saudara semua. Amin.